أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta dimanapun berada, dan segenap jamaah yang saat ini masih terus berdiam di rumah. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-29 kita masih dianugerahi nikmat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan berkat rahmat dan nikmat ini kita bisa menyelesaikan perjalanan Ramadan ini hingga akhir dan masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, malam hari ini malam yang spesial. Selain malam Ramadan yang mulia, malam hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Wisma Nusa Permai. Kita santai saja sambil diminum, Pak Ustadz. Iya, udah. Tamunya jauh sekali. Kalau saya tahu beliau ada di Bali, dari awal kita libatkan dalam kegiatan kita. Baru tahu kemarin itu karena komen. Salah komen deh. Dia masuk jebakan Batman. Langsung tarik. Alhamdulillah malam ini di sebelah saya ada Ananda
Hilman Yunan Yusnijar Al-Hafid. Saya mau panggil Ustadz kok wagu. Ini kalau dihitung anak ya anak, dihitung adik ya adik, temen ya temen. Perasaan baru kemarin tuh dibully, diapain gitu, sekarang udah gede. Tiba-tiba sudah besar, nah, sudah dewasa. Panggilannya Nizar. Mas Nizar ini sekolah di Malang. Di mana, Mas? Pondok. Di pondok ya? Apa pondoknya, Mas? Tazkiyah. 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 Malang Tazkiyah. Nah, mungkin kita familiar ya sebagian dengan Tazkiyah ini. Salah satu pesantren bertaraf internasional di Kota Malang. Nah, alhamdulillah kita ikut bangga karena apa? Karena salah satu alumni kita, alumni Madin Ibnu Batutah itu sekolah di sana. Dan malam ini bisa bergabung bersama kita. Dan tahun 2019 kemarin, Mas Nizar ini sudah menyelesaikan wisuda tahfidz bil ghaib. Mudah-mudahan ini manfaat untuk sendiri, manfaat untuk keluarga, dan fadilah dan barokahnya dan syafaatnya menjadi penolong nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya penasaran, Mas. Nah, saya dulu seumuran sampean itu masih kemana-mana gitu, turut jalan. Saya juga kemana-mana. Masih keluyuran, seneng anak muda lah. Tapi sampean di usia yang masih belia ini sudah menyelesaikan apa ya, sebuah pekerjaan atau sebuah studi yang luar biasa. Nah, saya ingin tahu nih, pertama motivasinya apa dulu menghafal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Langsung aja ya. Iya, langsung aja, santai aja. Iya. Motivasinya sebenarnya simple. Dari awal itu sebenarnya dari kecil sih pengen hafal. Dari kecil. Gak tahu kenapa ya muncul aja. Gak. Itu sebelum kenal saya belum itu? Sebelum. Oh, sebelum. Beda aku. Sebelum. Dulu masih sebelum TK juga itu sudah pernah mikir untuk hafal itu. Oh, luar dulu biasa. Kan lagi zaman-zamannya itu apa namanya? Quran digital. Oh, itu dulu Quran kan digital. banget itu. Zaman dulu masih langka. Iya, langka. Sampai sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, udah kuno. Dari masih baru sampai nggak ada. Itu dulu masih suka dengerin aja, Nggak tahu itu apaan, nggak ngerti dulu kan masih sebelum TK, cuma dengerin aja. Terus ya udah sering dengerin sampai kelas 3 hafal juz 30. Hafal ya? Ya, kelas ini 3. Masih hafal, belum tahu kayak gimana tulisannya, masih hafal. Udah Quran belum waktu itu? Masih jilid? Belum, masih ikro. Masih belajar ikro itu sudah selesai 30. Juz 30 itu. Sampai beli webcam juga. Webcam. Oh, handycam-nya. Iya. Kayak tripod itu loh. Sama itu. Kelas 3 sudah juz 30 sudah selesai kan. Cuma nggak tahu bentuk tulisan tuh kayak gimana sih, nggak tahu. Masih ikro juga masih. Ya hafal-hafalan aja lah. Kayak Kenzo zaman kecil itu. Masih jilid tapi udah hafal 30, juz 30, bukan 30 juz. Juz 30. Terus dari kelas 4 sampai kelas 6 itu baru mulai lihat bentuknya, fisiknya kayak gimana. Udah mulai Quran ya. Sudah mulai Quran. Iya, kelas 4 sudah naik. Tapi waktu itu kan belum ada tilawati. Kelas kita kan belum ada tilawati itu. Itu masih itu aja kepengen sih, nggak tahu gimana motivasi jelasnya, gimana kepengen gitu. Kepengen. Berarti itu memang sebuah, bisa dikatakan sebuah hidayah ya, hidayah untuk menghafal, bukan hidayah dari minadzulumat ilan nur, bukan. Hidayah untuk menekuni dan menghafalkan, bisa hafal intinya. Sampai sekarang pun bingung motivasinya apa ya. Ya suka aja. Pokoknya mengalir aja. Suka aja membaca. Padahal waktu kecil itu kan juga nggak hidup di lingkungan pesantren ya, bahkan belum kenal pesantren ya. Sekolah negeri. Luar negeri pokoknya. Sekolah negeri. Aduh. Terus kumpulannya teman-temannya juga nggak semuanya muslim kan. Campur. Nah, itu berarti
bisa dikatakan sebuah anugerah yang luar biasa. Belum ngerti Quran tapi sudah pengen ngapalin Quran. Jadi kalau ditanya motivasi bingung karena keluar sendiri memang. Iya, Biasanya kan ada daya tarik tertentu. Oh, saya pengen seperti itu, bingung kan? gitu. Ini nggak ada. Nah, terus ini sebagai bisa dikatakan, saya pernah baca buku itu kisah para pemikul wahyu. Nah, ada bukunya itu, bukan memang buku itu tentang para juara MTQ internasional seperti Salim Ghazali, Husni Mubarak, itu ada di buku itu. Kiat-kiat menghafal. Ya kan setiap orang pasti beda. Iya. Nah, versi sampean bagaimana? Iya. Dulu saya juga setelah SD, kan itu saya libur setahun itu. Libur setahun. Nah, itu kan lanjutin dari juz 30 ke juz Ya. 1. Nah, itu banyak beli buku cara menghafal Al-Quran. Oh, gitu. Banyak versi tak kumpulin, mulai dari judul macam-macam, cara cepat, cara kilat, terus cara macam-macam tak kumpulin semua, tak baca. Rata-rata ya sama Sama isinya, ya. sama. Tak praktekkan kok kayaknya nggak apa ya, nggak bisa Nggak- gitu, nggak cocok. nggak cocok gitu loh. Terus gimana? Terus ya udah, terus ngafalkan biasa kan, seadanya sebisanya. Pasti kita tidak harus tergantung dengan metode ya, tapi nyamannya kita bagaimana, ya itu berarti. Setiap orang metodenya beda-beda. Beda-beda memang ya. Kayak saya juga punya pengalaman di pondok kemarin, ngajarin anak-anak sekitar 20 orang. Selama 1 semester ngajarin tahfidz ya, nyimak jadi musyrif itu selama 1 semester. Itu bulan pertama saya coba pakai metode saya sendiri, tak kasihkan kayak gini. Terus tak biarkan untuk hafalin, terus hafalin. Ya nggak bisa mereka. Nggak bisa, nggak sama ya. Malah tidur di pojok, tak biarin tidur. Berarti mereka juga punya metode sendiri. Punya metode sendiri. Terus tak perhatikan sudah sebulan berjalan, tak kasih metode baru lagi. Wis terserah kalian gimana enaknya, wis hafalin. Pokoknya jam segini harus store gitu. Intinya store itu. Enggak store, wis ada. Ya bisa. Setoran mereka. Intinya kan gitu, nggak bisa dipaksakan. Setiap orang metodenya memang beda-beda. Oke, lanjut. Ini di luar topik ya. Ini masalah pribadi ini. Sampai itu dulu kan anti ngomong ya, anti kamera, anti ngomong, pokoknya pemalunya loh. Bisa dibilang kuper. Iya dah. Iya, saya sadar. Sadar kan? Anti ngomong, anti kamera, pokoknya pemalu yang disuruh apa aja nggak mau. Yang bisa merubah itu apa? Mondok. Mondok. Nah, mondok. Jawabannya mondok. Pemirsa dan jamaah, nah, kalau promosi pondok ya. Promosi pondok ini juga saya. Karena saya juga orang pondok ya, wajar promosi pondok. Nah, cuman saya pondoknya pondok Pondok salaf, pondok kuno, ini modern. Ini perpaduan ini, modern sama kuno ini. Nah, kalau pengen mendapat hasil yang luar biasa, sains dapat, teknologi dapat, kemudian agama dapat, apa saja dapat, ya di pondok tempatnya. Jadi tidak usah ragu memondokkan anak. Pilih pondok mana saja. Yang penting jelas pondoknya, karena sekarang bermunculan pondok-pondok nggak jelas, bermunculan rumah-rumah tahfidz nggak jelas. Jadi tip dari saya, kalau mau mondokkan anak, kenali dulu pondoknya, yayasannya di mana, tempatnya di mana, pengasuhnya siapa, pusatnya di mana, harus tahu itu. Karena bermunculannya pondok-pondok abal-abal ya Mas ya. Nah, rumah tahfidz abal-abal. Pelangnya rumah tahfidz ternyata dalamnya untuk kaderisasi radikalisme. Nah, itu banyak sekarang. Jadi tips kalau mau mondokin anak, mau nyekolahin anak, kenali dulu itu lembaganya, pengurusnya, yayasannya. Kalau dia berafiliasi, afiliasi kemana, kita harus jelas, harus tahu. Jangan sampai niat mulia kita untuk mencetak generasi yang solih-solihah, tapi justru mencetak generasi yang salah. Jadi soleh, jadi salah ini. Nah, jadi ini contohnya ya, hasil pondok pesantren ini begini. Masih muda, Quran sudah selesai. Nah, sebentar lagi mau kuliah ke Timur Tengah ini. Kalau insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar Mas ya. Nah, ini kalau sudah lulus, jangan tinggal di sana, kembali lagi ke sini. Ikut ngembangin di sini. Ini penyakit kita itu
ketika kita punya SDM bagus, terus direkrut sama negara tempat dia belajar, itu kita jadi nggak punya siapa-siapa ini. Jadi nanti ini permintaan pribadi ini, misalnya dari saya, kalau Mas Nizar nanti selesai di sana, kembalilah ke kampung halaman. Nanti WA aja. Siap. Barangkali Ngeblank terus WA. Jadi saya mohon ini permintaan pribadi, sebagai bukan siapa-siapa, tapi kalau bisa kembali ke kampung halaman. Ayo Bapak Ibu, kalau pengen mendapat ya ini apa ya, hasil yang kita inginkan sebagai seorang muslim, ingin anaknya soleh solihah, terus tidak ketinggalan zaman, menguasai teknologi, menguasai sains, pesantrenlah tempatnya. Iya, pesantren salaf maupun pesantren modern sekarang ini sudah sama-sama mengembangkan skill, sudah berlomba-lomba, saling berinovasi. Jadi jangan ragu untuk memasukkan anak ke pondok. Hanya saja itu tadi tip dari saya, kenali pesantrennya atau yayasannya, kenali afiliasinya kemana, pusatnya di mana, harus tahu. Jangan sampai niat yang mulia ingin mendidik anak sebaik mungkin, justru pulang-pulang jadi musuh orang tua. Bapak kafir, ini bapak bid'ah, ibu kafir, ibu bid'ah. Kalau kita nggak seakidah, hubungan orang tua putus. Nah itu bahaya, karena itu sudah banyak terjadi. Banyak. Bahkan mungkin salah satu jamaah ada itu di sini, yang salah menempatkan anak di pesantren. Nah ini selingan. Sekarang kita lanjut. Nah, dalam proses menghafal itu pasti ada tantangan. Ya, pasti ada tantangan. Nah, kalau Mas Nizar, itu tantangan yang paling berat apa menghafal itu? Tantangan paling berat kayaknya semuanya berat. Enggak, kadang tuh kalau sudah remaja, apalagi sudah remaja menginjak dewasa, tantangannya tuh pengen nikah biasanya. Ini kalau masih remaja, masih jauh, dari usia masih jauh. Itu kan mungkin tantangan itu belum didatangkan, belum muncul. Nah, kalau versi maksudnya yang paling berat. Yang paling berat ini HP. Kalau di rumah ini serius HP yang paling berat. Jadi kalau ya itu mau aman lagi tanpa HP, mondok nggak ada HP. Jadi ternyata tantangan menghafal Quran itu HP salah satunya. Ini versi Mas Nizar. Tapi versi anak yang lain tentu juga beda. Iya. Nah, Mas Nizar itu tantangan terberatnya HP. Tapi kalau HP ini sudah wabah umum dari usia apa di bawah 5 tahun apa balita sampai dewasa itu. Oh, sekarang bayi nangis itu dikasih HP diem. Memang sudah zamannya. Nah, jadi itu tantangan. Oke, tantangan HP. Saya pengen tahu sedikit keluh kesah, kisah-kisah yang di pondok itu apa? Keluh kesah ngafalin Quran atau di pondok? Di pondok. Oh, banyak di pondok. Kangen orang tua? Enggak. Oh enggak. Oh, orang tua di sana ya. Orang tua di sana. Ya, tapi tetap kan nggak bisa setiap hari. Kalau awal-awal pasti kangen. Kangen ya. SMP kelas 1 tuh udah. Ya baru belum ada satu hari satu malam. Apalagi udah mulai maghrib tuh udah mulai gelap ya, udah mulai serius inget rumah, inget aneh macam-macam. Oke, kangen orang tua itu dialami semua orang. Pasti. Itu seminggu pertama. Terus pernah nggak bosen? Bosen? Sering ya. Itu penyebabnya karena padatnya jadwal atau karena capek saja atau karena apa? Di pondok Tazkiyah, pondok saya kan masalahnya bukan pondok untuk khusus ngapalin Quran ini. Jadi ini pondok apa istilahnya tuh sekolah pelajaran biasa dimasukin pelajaran agama gitu. Jadi campur banyak pokoknya. Double ya. Nah, ada pelajaran nasional, internasional. Internasional tuh dibagi dua lagi. Cambridge, GCSE, Inggris, sama Al-Azhar dari Timur Tengah. Wah, nggak ngerti saya tuh. Setiap hari ya satu pelajaran itu di rolling. Jadi ada pelajaran nasional, internasional kan dua tadi, Inggris sama Timur Tengah. Yaitu dari start dari jam 7 sekolah sampai jam 9 baru off, 9 malam. 9 malam. Itu istirahat cuma sholat zuhur, makan, terus masuk kelas lagi. Terus habis asar, ba'da asar tuh ada waktu 2 jam lumayan buat olahraga. Setelah itu udah full ngaji Quran diniyah sampai 9, mentok jam 10 lah. Jam 10. Nggak ada waktu main-main tuh udah nggak bisa sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Itu bikin bosan termasuknya ya.
capek. capek terus akhirnya bosen. Iya, campur bosan juga. Nah, terus pernah nggak timbul perasaan, wah saya nggak kuat, udah berhenti aja dah gitu? Enggak, karena emang dari dulu emang pengen. Oh, Jadi pengen gitu ya. ya kalau udah namanya kepengen, ya udah nggak bisa diganggu lagi emang. Udah Ah, kepengen, bener-bener kepengen. mantap Ya itu. sudah, nggak bisa. Gitu. Jadi itu kesan-kesan di pondok itu ya. Ya, banyak sih sebenarnya, itu salah satunya. Salah satunya ya. Jadi siapapun pernah merasakan kebosanan, dan itu tidak hanya di pondok, saya rasa. Iya. Di bidang apa saja, pekerjaan apa saja. Kadang kita jamaah itu juga bosen. Males maksudnya, pas capek, pas apa itu mau ke masjid, mau apa itu juga. Nah, karena ya kita ini kan makomnya makom awam ya, Iya. bukan makom host. Kalau Rasul itu sholatnya untuk istirahat, kalau kita itu sholat itu tambahan pekerjaan. Jadi ada Bukan yang utama. bukan yang utama. Jadi Sampingan. sholat itu ya wajibnya sholat ya Iya, sholat. iya, sholat. Akhirnya masih ada, karena itu ya itu makom kita manusia biasa. Kalau makom Rasul, makom para sahabat, aulia, sholihin itu kan makom host. Nah, kalau kita ini ya wajar. Ada rasa bosan, rasa malas. Yang penting jangan pernah ada rasa untuk meninggalkan kewajiban. Kan gitu Mas ya? Iya. Nah, oke. Ini terakhir. Tip-tip untuk menjaga hafalan. Karena hafalan itu kan harus dijaga. Dan kalau nggak dijaga, otomatis lupa. Pasti itu. Nah, ini saya tip dari jenengan bagaimana nih? Tip menjaga hafalan. Udah langsung tip aja ya. Nggak apa-apa. Sudah Kan ada. bebas. Nanti Iya. balik lagi ke awal nggak apa-apa. Sudah ada, saya mau nyampein sih beberapa hal yang penting sebelum ngafalin Quran. Di samping metode orang beda-beda, sebenarnya ada beberapa hal yang sama, bisa dibilang sama, itu semua orang yaitu ngalamin itu juga. Salah satunya ada 3 poin ini Iya. yang udah tak catat dari kemarin. Yang pertama itu yakin kalau kita mau ngafalin Quran, pertama tuh yakin. Kadang kan ada orang bilang takut ngafalin Quran, Iya. takut lupa, Takut nggak lupa, bisa takut jaga. nanti kalau lupa dosa gitu. Nah, itu kan itu sering populer itu kan. anak muda sekarang sering bilang gitu. Banyak adik kelas saya ngomong, alah, kan manggilnya alah, aku mau ngafalin Quran tapi takut. Takut apa? Takut lupa. Kalau gini kan udah salah dari awal. Iya, salah dari awal. Justru kan yang dosa tuh kan sengaja melupakan. Ya, sengaja melupakan. Kalau nggak sengaja ya nggak dosa sih. Nggak sengaja. Itu yang pertama itu yakin sebenarnya. Yakin. Al yakinu la yazulu bisyak. Ya. Nah, itu kaidah fikih di pondok. Itu yang pertama, yakin. Yakin. Terus yang kedua apa, Mas? Yakin ngafalin Quran. Yang kedua kenal diri sendiri dulu sebenarnya. Kenal, harus tahu model kita tuh gimana. Kan nggak semua orang bisa fokus, dan nggak semua orang tuh cepet fokusnya. Ya. Jadi beda-beda macam fokus, Jadi beda-beda. ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang santai. Ada yang bisa ngafalin di pinggir jalan ramai itu ada. Kalau saya modelnya orang yang nggak bisa fokus. Dia harus di dalam ruangan kosong aja sebentar. Oh, harus menyendiri gitu. Ya, itu fungsinya biar tahu. Nanti kita pakai metode yang mana tuh biar gampang. Jadi harus kenal diri sendiri dulu. Terus? Dan itu aja sih sebenarnya. Yang ketiga apa? Hanya 3. Oh, ada 3 ya. Tak hitung kok. Oke. Ini nih, harus punya waktu khusus. Nah, iya, waktu khusus. Yang saya ceritakan tadi kan di pondok waktunya penuh dia. Dari jam 7 sampai malam, 10. Itu waktu tahfidz cuma 2 kalau di pondok saya. Setelah subuh sama setelah maghrib. Setelah subuh ini ziyadah, setelah maghrib murojaah. Nah, kalau dihitung-hitung setelah subuh itu cuma 1 jam, terus setelah maghrib cuma setengah jam. Cuma 1 jam setengah satu hari itu. Kalau 1 jam setengah buat apa, kan nggak cukup waktunya. Nah, makanya kalau pribadi tak tambahin waktunya. Jadi tambah 1 waktu, jadi ada 3 waktu satu hari. Jadi waktu ini tak buat khusus untuk Quran, nggak bisa diganggu apa-apa. Ya. Tak tambahin waktu sore ba'da asar tadi. Berarti ada waktu 2 jam. Selain jam wajib dari pondok, ada jam wajib pribadi dari kita sendiri. Oh, iya. Khusus jadi 2 jam, 3 jam setengah, lumayan lah. Nah, oke. Khusus itu pokoknya. Tadi kan jam wajib setoran dan jam wajib takroran itu kan 2. Nah, kemudian ditambah jam pribadi. Nah, ini masih seputar tip ya. Menyeimbangkan
antara menambah hafalan dengan merawat hafalan yang sudah dihafal itu gimana? Kalau tuntutan saya di sana tuh yang penting ziyadah dulu. Oh, nambah dulu. Iya, soalnya kan itu tadi bukan pondok khusus Quran. Jadi kan Oh, gitu. fokusnya kan nggak cuma di Quran. Ya, Pokoknya ziyadah gimana caranya biar selesaikan selesai. dulu. Di semua pelajaran jalan, Quran juga jalan. Oh, Jadi gitu. Jadi nanti tinggal ngulang sendiri. iya, nanti ngulang sendiri. Oke. Modelnya gitu kalau di Oke. Karena beda beda. pesantren, beda metode. Kalau kan ada yang kalau dapat 1 juz, ya harus bunyi 1 juz. Nggak boleh nambah dulu sebelum. Kan beda-beda. Terus persyaratan wisuda juga beda-beda kan. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting intinya kita kan bisa mencapai titik yang diinginkan. Iya. Nah, ini saya praktekkan ya. Ini saya anggap ilmu nih. Ya, mau saya pakai semua ini. orang kayak gitu. Biasanya gitu. Ya, mungkin di sini kan ini pesan ya, pesan buat para penghafal nih. Di sini kan mulai banyak ini. Nah, kita ini di sini kelas penghafal itu dari PAUD sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, itu pasti kan beda-beda memorinya, kemampuannya, kapasitasnya. Itu pasti beda-beda. Nah, ini secara umum saja berikan pesan untuk mereka. Tip-tip untuk mereka. Tips menghafal Quran. Itu tadi sebenarnya setiap orang tuh metodenya beda. Cuma saya mau sharing aja sih metode saya sendiri. Gak bisa kan kita maksain orang buat metode gini. Ini kan biar tambah wawasan gitu loh. Biar tahu aja apa yang. Kalau versi Tazkiyah tuh begini loh. Iya. Ya versi saya. Versi pribadi maksudnya. Kan dari sana gitu. Itu tadi yang pertama. Sebelum saya ngafalin tuh pasti dengerin murotal dulu. Dengerin tuh pasti. Iya. Gak bakal ngafalin sebelum dengerin. Itu pasti. Soalnya biar lagunya, biar makom apa wakofnya itu berarti wakaf tidaknya, biar makhrajul hurufnya sama. Kalau pengen niru lagunya bisa ya, juga. Mirip-mirip dikit lah. Walaupun nggak plek ya. Iya, mirip-mirip dikit lah. Perasaan tuh udah ngena. Ya. Itu aja. Pertama itu dengerin murotal. Soalnya kan saya modelnya orang visual. Visual. Nampak, kalau nggak gitu nggak bisa. Gitu murotal. Kemudian itu setelah dengerin murotal dibaca Al-Qur'annya, dibaca berkali-kali, diulang-ulang. Jadi satu baris diulang, satu baris sudah diulang dari awal. Terus baris selanjutnya kalau udah diulang dari awal lagi di atas. Jadi gitu terus diulang-ulang. Tapi kelemahannya ini baris yang terakhir pasti kendor hafalannya. Kendor gitu. Karena sedikit diulangnya. Fokusnya udah fokusnya di atas. Di situ. Makanya saya kalau lagi balik Quran tuh bingung apa habis ini. Itu kelemahannya cuma di situ. Makanya biasanya orang imamin itu biasanya di ayat terakhir kesalahannya. Mungkin karena fokusnya udah menurun ya. Iya. Di awal tuh udah semangat. Ayat-ayat mau rukuk itu biasanya lupa. Di awal tuh udah semangat. Yang bawa ambiar. Oke. Nah, ini sharing yang luar biasa ini. Dan ini semenjak adanya Ibnu Battutah baru kali ini ada sharing seperti ini. Iyalah. Sekarang begini, tolong berikan motivasi. Ya, salah satu fadilah dari menghafal Al-Quran ini. Biar saya dan teman-teman semua ini di Ramadan ini muncul lagi itu. Dari masjid kita bangkit itu kita kuatkan lagi. Loh, sebenarnya satu lagi tadi ada penting. Cari guru yang galak. Kalau nggak galak, nggak jalan di sini. Buyar di sini. Itu cara saya di sana, soalnya sengaja tak cari musyrif yang rada keras ya. Karena sebelum setoran pasti mikir dulu, waduh ini kalau nggak lancar bisa nempel. Kalau habis jamu tuh bisa nempel. Itu salah satunya cari guru yang kereng. Kalau guru kereng itu kita pengalamannya sama ya. Sepengetahuan saya dimanapun pondok Quran itu gurunya pasti galak. Ketika ngajar tapi kalau nggak ngajar yuk ramahnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Tapi ketika ngajar rata-rata guru Quran itu kereng, galak, bengis. Nah, kalau pas ngajar Quran. Tapi ketika di tempat seperti ini yang basicnya bukan pesantren, bukan santri, latar belakangnya kalau galak buyar, tersinggung itu. Itu kan cara saya tadi. Ini yang versi pondok begini. Versi pondok. Terus lengketin hafalan ya itu, storing ke guru yang bukan galak sih. Kalau galak kan kayak negatif banget. Ya disiplin lah, disiplin. Salah dikit. Nah, itu bisa lengket itu nanti. Iya.
Apa perlu ya saya begitu? Ya boleh, boleh aja coba. Ini langsung buat. Besok habis muridnya di sini. Gak ada yang datang. Oke, closing ini. Ya, motivasi. Motivasinya apa nih? Fadilah dari menghafal. Kalau motivasi semua fadilah pasti semuanya tahu motivasi fadilah Iya. fadilah ngafalin Quran. Coba disampaikan biar lebih mantap. Apa karena syafaatnya itu melebihi syafaat apapun? Kalau saya sih motivasinya sebenarnya lebih banyak ke duniawi. Sorry, tapi ada akhiratnya juga. Nah, Lebih banyak ke duniawinya. Tapi nggak apa-apa. Kan? nggak apa-apa, piye. Untuk Penasaran nyampaikan, aku. ya, motivasi sebelum menyampaikan ya motivasi saya itu. Gitu. Biar gampang kuliahnya. Biar lulusnya enak. Gitu-gitu aja. Itu duniawi itu. Iya. Itu kalau Itu kan selingan saja. iya. Tujuan intinya kan tetap di akhirat kan utamanya. Ya sama-sama. Lah iya, kan jalan bareng-bareng. Iya, Nah, dunia itu kan selingan. Iya. Tapi memang benar. Kalau punya hafalan Quran banyak, apalagi masuk universitas apa saja kan mudah. Iya. Lulusnya juga gampang dan prioritas biasanya. Iya. Masalahnya anak-anak sekarang tuh kalau dikasih motivasi tentang akhirat tuh susah. Ya iya memang. Kayak tadi kasih mahkota ibu orang tua kan bingung dia bayangin mahkota kayak gimana kan susah jadi ya itu kalau untuk anak santri masuk ya santri masih oke. Kalau Nah, untuk udah awam umur seantum ini nggak mungkin harus akhirat semua kayaknya. Ya masa saya mau ngapalin Quran nanti bisa kuliah di Kairo gitu. Iya, udah lewat sekarang terima lagi gitu. Oke. Jadi luar biasa. Nah, malam ini tadi kita datanya 30 menit udah lebih. Iya. Udah lebih loh. Enggak terasa karena asik kan. Oh, serem, jangan. Oh, serem. Lebih lancar. Oh, itu merendah itu. Kalau yang udah lama itu banyak lupanya. Kalau baru kan masih fresh. Enggak juga sih. Kan baru lulus, baru keluar dari pemanggang masih anget. Kalau saya ini udah expired. Jadi lupa-lupa. Satu boleh. Mau besok tapi. Iya, marah. Ini air isian atau ini air asma ini? Dicopot ini anunya, bungkusnya. Ini kita mau challenge ya. Jus 29, jus 1 yang sekiranya anak-anak. Ini anak-anaknya ada yang jus 21 Mas. Itu Mas Fajar. Mulanya dari kalau di sini waduh 21. Apa mulanya beda-beda. Ada yang mulanya dari 1 sampai 10. Nanti ada 11, 20. Ada yang 21, 30. Jadi kalau pas semaan itu nanti kalau sudah dapat 10 jus semua, pas 10 jus ya ini kelas yang 110 maju. Kalau pas udah nyampe 11 20 ya kelas 11 20 yang maju. Gitu. Untuk mengantisipasi kekurangan tim maksudnya. Kalau nyari semua 30 jus, wah lama kali. Oh iya ya, nutupin semua. Nutupin semua. Ya nutupin. Nah, jadi misalnya kita mau terawih kayak di Mekah itu 1 bulan 30 jus udah bisa. Yang 110 malam pertama kelas 110. 11.20 ya kelas 11.20. Nah, bisa mau praktek ya tinggal jamaknya siap nggak? Boleh juga. Boleh. Siap. Tahun depan. Ini sudah 30 menit lebih loh. Iya, ini gimana ini? Hah? Los. Ngantuk ini ya monitor. Los. Oke, ini kita sambil murojaah juz 1 ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Tadi kita udah selesai tadi. Udah selesai terus. Luar biasa sekali. Nah, terima kasih Mas Nizar sudah berkenan hadir di Studio 2 Ibnu Battuta. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu yang lebih menyenangkan, lebih membahagiakan dan lebih sempurna lebih studionya. Ini studio dadakan, tapi sudah mengudara di seluruh dunia insya Allah. Keren, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan, baik penempatan maupun pelayanan. Jangan kapok kalau saya undang. Siap ya kalau saya hubungi lagi. Gak dikasih apa-apa juga. Oh di sini loh. Mulai di sini. Kalau hubungi saya siap ya. Beres. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau sempat. Saya senang sekali karena salah satu alumni kita, alumni Ibnu Battuta,
Tahun berapa? Alumni tahun 2015 kalau nggak salah. Enggak. 14. 12. 12, 13, Masuk SMP 2014 ya? 2013. 2013. 7 tahun berproses, 2020 selesai hafalan Qur'annya. Tidak terasa, hanya 7 tahun. Hanya 7 tahun, hanya. Lama loh itu. Bagi yang menjalani mungkin lama, tapi kita ngelihat, ya perasaan saya juga nggak lama. Perasaan kemarin itu masih saya bully, masih saya nyuri-nyuri fotonya susah itu, nggak suruh ngomong nggak mau, suruh maju tuh pasti Sudah. eyal-eyalan. Itu sekarang, wah ternyata 7 tahun itu banyak yang terjadi. Kita nggak tahu proses manusia. Nah, jadi alhamdulillah salah satu alumni kita Ibnu Battuta hari ini sudah ada yang menjadi hafid dan semoga disusul oleh junior-juniornya. Nah, ini meskipun lebih senior usianya, Iya. tapi junior karena belum selesai ini, baru mulai. Nanti harus tabik. Harus tabik. Dan saya minta doa juga, sambung doa terus untuk yang di sini di Ibnu Battuta bisa mengikuti jejak jenengan, Mas. Jejak yang baik-baik aja. Yang Ya, aneh-aneh. jelas no. Iya, iya. Sing elek-elek dikubur. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Semoga pertemuan malam ini bisa mengeratkan hubungan kita lahir dan batin dan terus disambung dalam doa. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan jamaah sekalian, kita cukupkan sharing dan dialog kita dengan Mas Nizar Hilman Yunan Yusnizar, agak susah ini ejaannya. Iya. Al-Hafid. Jangan. Mudah-mudahan jadi doa. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah ditutupi. Nggak usah ditutupi. Jadi tawaduk itu tidak harus menyembunyikan. Tawaduk itu diperlihatkan. Bukan tawaduk, kepanjangan itu apa ya? Apa-apa, aku ikhlas kok. Aku ikhlas aja putih. Jadi mudah-mudahan kita yang di sini bisa mengikuti jejaknya dan mohon panjenengan mendoakan kita semua yang ada di sini. Baik, kita akhiri. Mohon maaf kurang lebihnya. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.